Selamat malam, Pak Roni Natonis. Selamat malam. Anda sebagai Kabak Umum dan Keuangan di DPRD Kabupaten Kupang. Ya. Katanya ada kasus tadi, ruangan Anda dibongkar oleh Ibu Novita Funai Sebagai sekwan. Sekwan DPRD Kabupaten Kupang. Itu kejadian bagaimana sampai bisa begitu tuh? Jadi baik. Terima kasih Bapak Jeffrey. wartawan, teman-teman media yang ada. Saya menyampaikan bahwa kejadian awalnya itu dengan kehadiran Mama Novita Funai sebagai PT Sekwan menginstruksikan bahwa segala sesuatu harus mendengar dan mendapat persetujuan dari beliau sebagai sekwan. Kami sebagai kabak yang ada di sekretariat DPRD itu adalah kabak 2 orang saja. Kabak yang 1 sudah pensiun, jadi sisa 2, kabak persidangan dan kabak umum dan keuangan. Nah, yang mengatur kegiatan persidangan, kegiatan RDP maupun kegiatan DPRD, anggota DPRD itu adalah kabak persidangan. Kabak persidangan. Ya, baik dari administrasi sampai kepada berita acara sidang. Di luar dari itu, tanggung jawabnya adalah kabak umum dan keuangan. Persiapan ruangan, persiapan makan minum, dan persiapan snack. Itu ditanggung jawab oleh Kabak Umum. Ditanggung jawab oleh kabak umum dan keuangan. Bung sendiri Kabak Umum dan Saya sebagai kabak umum dan Keuangan. ya. Anda melihat ke depan ini ada unsur kesengajaan atau bagaimana coba? Kalau menurut saya dengan kehadirannya Mama PT Sekwan dan sekarang sudah menjadi definitif Sekwan, Mama Sekwan, saya rasa dari awal itu sebagai pimpinan harus memanggil kita semua untuk mencari tahu kondisi yang ada di dalam sekretariat DPRD dalam hal Aturan orang pemimpin harus sebagai begitu. pemimpin itu panggil kami sebagai stafnya untuk duduk bersama-sama menjelaskan ataupun memberikan saran pendapat. Jadi sebelum dibongkar Ibu Novita ini pernah bicara sama Pak Roni atau bagaimana? Kalau untuk bicara sebelum bongkar itu bicara, ya sebagai sekwan ya paling komunikasinya tetap jalan. Komunikasi berbicara untuk itu udah jalan. Dan waktu jabat PLT itu sempat memanggil saya sebagai kabak umum dan keuangan, bendahara pengeluaran dan subag perencanaan itu untuk menyatakan bahwa kalian bertiga itu berhenti sudah. Oh, ada bicara begitu. Oh. Sampai ngomong begitu ya? Ya. Terus tanggapan Bung bagaimana? Dan saya menganggap di dalam diri saya, dalam hati saya, Mama sebagai sekwan punya hak itu seperti itu. Tetapi saya menduduki jabatan kabak umum dan keuangan itu adalah SK Bupati. Ya, bukan sekwan toh? Bukan SK Sekwan. Ya. Karena sampai duduk di situ berarti itu SK Bupati. Surat keputusan dari Bupati Kabupaten Kupang. Gitu. Yang bisa memberhentikan saya itu adalah SK Bupati. Dari SK, ya. Berdasarkan usulan daripada Sekwan. Ya. Begitu. Nah, Itu sesuatu administrasi. ya. Ini berikut. Bung punya ada di dalam pembongkaran itu ada kerugian tidak? Kalau kerugian ada. Ada. Kerugian ada. Apa aja? Kalau kerugian saya itu adalah
saya punya berkas permasalahan saya yang dihadapi sekarang ini dengan 2 anggota DPR yang memukul saya. Ya. Berkas saya itu hilang. Ya. Itu satu. Yang kedua, uang saya yang ada di laci Berapa banyak? tidak banyak, 258.300 rupiah. Itu naik di laci saya. Kenapa saya tidak kunci di laci saya, laci meja saya? Karena saya pegang kunci pintu depan. Oh, jadi pintu yang terbongkar. Pintu itu dibongkar sesuai dengan pemberitahuan dari pegawai yang menjaga ruangan saya. Ada saksi Sekian. pegawai. Itu. Dan dia sendiri yang menyatakan bahwa perintah Sekwan untuk membongkar. Yang ini yang bongkar si ibu sendiri. Ibu perintahkan pegawai untuk bongkar. Pada saat itu saya diperintahkan Ibu Sekwan, Mama Sekwan itu untuk saya menyelesaikan pembuktian dan verifikasi perjalanan reses. Kenapa sebelum dibongkar kan mesti telepon Anda tuh sebagai kabak umum dan keuangan di DPRD Kabupaten Kupang. Kenapa tidak telepon? Sebagai Justru Sekwan itu tidak yang telepon. saya menyesal itu karena saya sebagai kabak umum dan keuangan, Mama Sekwan sebagai satu Sekwan, kenapa pada saat mau bongkar itu atau mau otak-atik ruangan saya itu, kenapa tidak komunikasi dengan saya? Lewat telepon juga tidak masalah gitu. Jadi ini terakhir, Pak Runi. Ya. Ini terakhir, saya tanya terakhir nih. Anda sudah merasa dirugikan. Tindak lanjut Anda sebagai korban mau diapakan begini? Saya akan melaporkan ke aparat penegak hukum dalam hal mereka sebagai penegak hukum untuk menindaklanjuti. Kerugian yang saya dapat ini, saya tidak menganggap bahwa itu besar, tetapi berharga untuk diri saya. Ya, betul. Baik fasilitas saya yang saya alami, baik itu berkas saya pribadi, berkas saya pribadi 1 map dalam hal yang permintaan dari kepegawaian bahwa tolong masukkan data kepegawaian pribadi untuk ini. Itu tidak ada. Itu hilang ya? Pagi tadi saya cari. Hilang. Hilang tidak ada. Dan saya minta bantuan staf saya dalam hal bagian umum, Ibu Yohana Oko dan Ibu Yanti Lola, untuk mendampingi saya mencari tahu, mencek keberadaan itu berkas di laci saya, di meja saya. Tapi tidak ada. Tapi tidak ketemu. Sehingga saya sangat keberatan, dan tadi pagi itu saya katakan kepada 2 staf saya itu, saya akan ketemu Bapak Bupati untuk melaporkan. Sudah ketemu Bupati? Belum ketemu. Sekda? Kalau Sekda saya sudah ketemu, sudah lewat per telepon untuk menyampaikan kondisi yang ada kemarin sore. Terus Sekda bilang apa? Dan Sekda menjawab bahwa besok pagi ketemu beliau untuk menyelesaikan persoalan ini. Ini mungkin ada, menurut Bung Roni, ini mungkin ada unsur kesengajaan atau bagaimana dengan kasusnya Anda sebagai korban yang dipukul oleh anggota DPRD Kabupaten Kupang? Menurut Anda bagaimana? Saya menganggap seperti itu. Ada unsur yang tidak baik untuk mau menyulitkan saya dan untuk menghambatkan saya dalam pengurusan saya yang mengalami permasalahan bersama 2 anggota DPR. Oke. Jadi Anda tetap melapor masalah ini kepada aparat. Oke, terima kasih Pak Roni Natonis. Siap. Selamat malam. Selamat malam. Begitu.